tersebutlah ada dua orang laki-laki yang sangat ambisius. Mereka tinggal di sebuah daerah di Banjarsari tidak jauh dari sekolahnya. Dua laki-laki ini termasuk orang yang sangat nakal di dalam kelasnya. Bukan tanpa alasan, mereka sangat nakal karena adanya pergaulan bebas. Cepat masuk kelas. Iya, Bu. Kalian lagi. Kalian berdua gak bosan apa setiap hari datang terlambat ke sekolah? Maaf, Bu, soalnya di rumah bantu-bantu dulu. Banyak sekali alasanmu. Kalian setiap hari datang terlambat ke sekolah. Lihat, baju kalian aja gak pernah dimasukin sama sekali. Kalian mau sekolah apa mau jadi jagoan? Kalian nanti kalau sudah besar mau jadi apa sih? Sekarang aja kalian sudah bermalas-malasan dan terlambat datang ke sekolah. Sama saja kalian sudah korupsi waktu dan menyanyikan waktu. Gimana kalau kalian jadi pejabat? Ibu bilang korupsi waktu. Kita itu cuma terlambat datang ke sekolah, bukan korupsi dana bansos yang sampai miliaran, sampai-sampai merugikan negara Indonesia. Lalu apa bedanya kamu dan mereka? Lagi pula kalian dengan mereka sama-sama melakukan tindak korupsi. Jika sejak dini kalian sudah berani melakukan tindak korupsi, lalu bagaimana jika suatu saat nanti kalian jadi pejabat? Bisa saja kalian mengkorupsi dana yang kalian maksud. Ya udah sana kalian masuk kelas. Jam pertama sudah mau dimulai. Mulai besok ibu gak mau lihat kalian terlambat lagi. Jangan biasakan korupsi waktu. Baik, Bu. Akhirnya kedua anak tersebut masuk ke dalam kelas. Sesampainya di dalam kelas, terdapat sekelompok anak perempuan yang suka mencari-cari kesalahan orang lain untuk dibuat sebagai bahan obrolan yang tidak bermanfaat. Guys, kalian dengar gak sih ada suara langkah kaki dari luar? Iya benar. Kemungkinan bakal ada guru yang datang guys. Sana kalian duduk ke tempat masing-masing. Hei kalian, bikin kita kaget aja. Kirain ada guru yang datang, taunya malah kalian. Iya benar, kalian bikin kita semua kaget, mana lagi seru-serunya cerita. Ya maaf kalau kita bikin kalian kaget. Dari mana aja, udah lewat 15 menit baru datang ke kelas. Kita habis ngelamar Bu Ina karena telah masuk sekolah. Makanya ke sekolah itu tepat waktu. Padahal kan rumah kalian dekat dari sekolah. Kok masih saja kesiangan? Namanya juga manusia, bisa berbuat salah asal gak ngerugiin negara. Tahu apa kamu tentang kerugian negara? Pejabat saja bukan? Emang aku bukan pejabat, tapi coba deh kamu lihat di sekitar kamu. Banyak orang yang terkena PHK gara-gara masa pandemi ini. Bukannya memberi solusi malah korupsi. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak kamu aja yang jadi pejabat? Iya benar. Bu, emangnya semudah itu jadi pemerintah? Bukan hanya hitam di atas putih saja. Pemerintah juga harus berjanji dengan dirinya sendiri dan warganya supaya sejahtera. Ya benar, jadi pemerintah itu susah. Harus bertanggung jawab besar bagi negara dan bangsa. Ya udahlah, terserah kalian berdua aja. Kalau gitu pusing kalau sudah disuruh menceritakan negeri dongeng ini. Iya benar, mementingkan diri sendiri dengan sebuah materi dibandingkan rakyat yang sedang meratapi. Ya sudahlah, mau gimana lagi, jalani saja di masa sulit kayak begini. Entahlah bagaimana cerita selanjutnya akan menjadi sebuah cerita atau hanya sekedar fata morgana. Guys, sudah guys debatnya. Udah ada guru. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar PKN. Buka buku paket halaman 85 bab 4 tentang hukum. Bu, kenapa sih kita harus tahu tentang hukum? Karena hidup seseorang itu harus dilandasi dengan aturan dan norma-norma yang ada. Bu, emang di Indonesia itu ada hukum? Bukannya selama ini hukum itu nggak ada? Bak kisah negeri dongeng. Kenapa kamu bilang begitu? Kalau nggak ada hukum, pasti Indonesia sudah hancur. Tapi Bu, kenapa maling kecil lebih berat hukumannya dibandingkan maling yang berpakaian rapi? Artinya para pejabat yang korupsi kok tidak sesuai dengan hukuman yang ada? Selucu itukah hukum di negeri Indonesia? Di negara kita kan sudah ada yang menentukan hukum. Semua itu oleh hakim dan jaksa agung. Tapi akan mereka menutup mata ketika memberi hukuman terhadap pejabat negara
yang terkena tindak kasus pidana korupsi. Iya betul, malah orang yang mencuri lebih berat daripada kasus pidana korupsi. Sekarang lebih banyak polisi yang lebih baik bungkam daripada bertindak tegas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan polisi dan pengadilan yang menentukan hukum. Buat apa kalau undang-undang dan hukum dibuat sedangkan yang membuat malah melanggar hukum dan perundang-undangan? Buat apa belajar hukum di Indonesia kalau hukum di Indonesia saja tumpul ke atas, tajam ke bawah? Maka dari itu, kita harus belajar tentang hukum. Jangan mudah tertidur saat ibu sedang menerangkan. Kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil seperti korupsi waktu dan meminta uang kepada orang tua bilang yang untuk ini padahal digunakan untuk hal lain. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab untuk menuntun negeri ini ke arah yang lebih baik. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari,